Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, calon ASN P3K. Dalam video kali ini, admin akan menyampaikan bahas soal observasi SJT khususnya untuk kategori P2, P3 guru honorer di tahun 2023 ini yang part yang kelima. Saya sampaikan kembali bahwa SJT merupakan suatu tes penilaian situasi kerja yang merupakan yang dirancang untuk menilai kemampuan guru atau peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas guru dan situasi belajar mengajar di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Soal yang pertama, seorang guru sedang memberikan penguatan materi tentang persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Guru menggunakan metode kelompok. Metode diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B. Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, C. Meningkatkan keterampilan siswa dalam berdiskusi, D. Meningkatkan keterampilan siswa dalam memecah masalah. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Soal nomor 2. Seorang guru sedang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta pikiran tentang sistem pencernaan makanan. Tugas tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B. Melatih keterampilan siswa dalam membuat peta pikiran, C. Melatih kreativitas siswa dalam belajar, D. Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jawaban paling tepat adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Soal nomor 3. Seorang guru sedang memberikan tes tertulis kepada siswa. Tes tertulis tersebut bertujuan untuk A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi, B. Mengetahui kemampuan siswa dalam menghafal materi, C. Mengetahui kemampuan siswa dalam berpikir kritis, D. Mengetahui kemampuan siswa dalam memecah masalah. Maka jawaban paling tepat adalah A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Soal nomor 4. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal yang baru, yang praktis, serta rentang perhatian yang pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik, maka hal yang perlu dilakukan yang guru yang paling tepat adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. E. Model pembelajaran satu-satunya yang dilakukan oleh guru ketika peserta didik adalah belajar penemuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan cara mengemas pembelajaran dalam topik-topik kecil. Soal nomor 5. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis sifat dan fungsi bahan alam dari tanaman, produk, karya seni rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari bahan pandan untuk produk karya seni rupa, B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, E. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang paling tepat adalah langsung pada karya, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan.
Soal nomor 6. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran materi pokok tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu materi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Maka jawaban yang paling tepat adalah konsep. Soal nomor 7. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penugasan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah B. Penguasaan pada teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran. Soal nomor 8. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi untuk merumus beserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanisme, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Maka jawaban yang tepat adalah pola membangun dari konstruksi ini. Jawabannya adalah konstruktivisme. Soal nomor 9. Teori ini memandang belajar sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud ini adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Soal nomor 10. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah-istilah silabus, RPP. Silabus dan RPP sama-sama menjadi rencana proses pembelajaran yang perbedaan antara keduanya sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah pada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim, dan RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber, dan langkah-langkah pembelajaran evaluasi secara rinci. Maka jawaban yang paling tepat adalah silabus ini berisi tentang kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah pada kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi dasar. Demikianlah pembahasan dari saya soal SJT, Situational Judgment Test, untuk guru kategori P2, P3. Semoga Bapak Ibu guru mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga yang saya bahas ini dan jawaban bisa menjadi arahan untuk seleksi di bulan November ini. Cukup sekian, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.